Halo marketeers, di episode kali ini kita akan membahas salah satu teknik marketing yang cukup populer di dunia internet, yaitu yang disebut sebagai affiliate marketing, KOL, Key Opinion Leader Marketing, dan Influencer Marketing. Saya Iwan Setiawan dan ini adalah Analisis. Banyak terminologi yang sering tumpang tindih ketika kita berbicara tentang affiliate marketing, influencer marketing, atau KOL marketing. Sebetulnya banyak kemiripan antara tiga terminologi tadi, karena yang namanya affiliate seringkali juga merupakan influencer, sekaligus juga mereka adalah KOL atau Key Opinion Leader. Tetapi sebetulnya ada perbedaan yang cukup fundamental antara tiga jenis selebriti di dunia digital itu. Mereka saya sebut semuanya adalah digital celebrity. Kenapa? Karena kalau di media konvensional kita tahu selebriti itu adalah orang yang bermain film, ada program TV sendiri, dan memiliki influence yang sangat bagus di media-media konvensional seperti televisi, print, dan lain-lain. Di dunia internet pun ada yang namanya selebriti. Orang-orang inilah orang-orang yang dikenal dan memiliki banyak follower base yang seringkali sangat besar jumlahnya, dan bahkan lebih populer daripada selebriti-selebriti yang kita tahu di media konvensional. Ada tiga jenis yang seringkali disebut sebagai digital media celebrities. Yang pertama adalah yang disebut sebagai affiliate. Terminologi ini sering disalahartikan sebagai sesuatu yang punya konotasi negatif. Dan tentunya kita tahu dan sadar affiliate ini seringkali dikaitkan dengan banyaknya robot trading atau banyaknya penipuan-penipuan atau scam yang terjadi di dunia financial services dan investasi. Padahal sebetulnya affiliate marketing itu bukanlah selalu melulu punya konotasi negatif. Affiliate marketing sebetulnya muncul pertama kali di dunia e-commerce. Sebetulnya ketika Amazon memulai mendirikan e-commerce pertama yang sangat populer ketika itu, ketika banyak orang belum tahu internet di tahun 90-an, sebetulnya mereka memanfaatkan pendekatan affiliate marketing. Setiap orang yang punya blog atau merupakan content creator biasanya menyematkan link atau yang disebut sebagai affiliate link yang akhirnya mendrive para pembaca blog tersebut untuk bisa berbelanja produk dan barang-barang yang dijelaskan dalam blog tersebut dan mereka bisa membelinya di Amazon. Sehingga secara tidak langsung banyak sekali traffic yang datang dari blog-blog tersebut lari ke Amazon untuk pembelian barang. Dan karena semua di dunia internet itu semuanya trackable, maka Amazon bisa men-track blog-blog mana yang menghasilkan sales untuk mereka dan kemudian mereka menciptakan sistem komisi. Para affiliate blogger ini mendapatkan komisi setiap kali terjadi penjualan yang bersumber dari affiliate links yang ada di website atau di blognya mereka. Inilah asal muasal dari affiliate marketing. Tetapi tidak selalu bahwa seorang yang memiliki influence itu mendrive seseorang ke penjualan. Kadang-kadang mereka cuma mempengaruhi pola pikir dan juga mempengaruhi perilaku dari follower mereka. Apabila kita tidak mengarahkan langsung ke penjualan, maka namanya bukan affiliate marketing, tapi yang disebut sebagai influencer marketing. Influencer adalah orang-orang yang sebetulnya punya pengaruh besar. Dan karena pengaruhnya itu, semua tingkah laku dan semua yang mereka lakukan ketika terrecord di sosial media, banyak yang memantau dan kemudian mencari inspirasi untuk mengikuti sama persis dengan idola mereka tersebut. Inilah yang disebut sebagai influencer. Kemudian ada juga terminologi yang berbeda dengan affiliate dan influencer yang disebut sebagai Key Opinion Leader atau dikenal juga dengan KOL. KOL ini adalah orang-orang yang sebetulnya punya kredibilitas karena mereka memiliki pengetahuan atau knowledge yang sangat mumpuni di satu kategori tertentu sehingga ketika mereka memiliki opini yang disuarakan melalui media-media digital, banyak orang yang percaya dengan opini tersebut dan mendukung opini tersebut melalui berbagai engagement. Perbedaan signifikan antara influencer dengan KOL adalah influencer seringkali tidak memiliki skill atau knowledge tertentu yang memiliki kredibilitas. Mereka cuma tinggal berperilaku seperti gaya yang mereka biasa miliki dengan karakter yang mereka miliki
dan follower base mereka mengikuti karena memiliki kesamaan, kesukaan, atau preferensi yang sama dengan style tersebut. Sedangkan key opinion leader biasanya memiliki satu pengetahuan atau satu skill tertentu yang memang tidak dimiliki oleh banyak orang, sehingga orang-orang yang mengikuti mereka betul-betul mendengarkan opini mereka tentang itu. Tentunya antara affiliate, influencer, dan KOL ini sangat blurring perbedaannya. Banyak influencer yang juga mendapatkan komisi sehingga mereka juga layak disebut sebagai affiliate. Banyak juga sebetulnya KOL yang akhirnya beralih menjadi influencer. Dan banyak influencer yang sebetulnya tidak memiliki kredibilitas untuk beropini terhadap satu bidang tertentu, tiba-tiba beropini dan menganggap dirinya mereka sebagai KOL atau Key Opinion Leader. Pada dasarnya 3 hal ini sudah runtuh perbedaan-perbedaan definisinya. Tetapi kita perlu memahami perbedaan-perbedaan ini agar kita tahu persis bagaimana cara memanfaatkan masing-masing taktik ini secara berbeda. Kenapa orang-orang atau perusahaan dan brand menggunakan baik affiliate, influencer maupun KOL? Ada 3 alasan besar kenapa pendekatan ini sangat populer dalam pemasaran. Yang pertama adalah brand seringkali sulit untuk bisa menjangkau langsung atau berkomunikasi langsung dengan konsumennya. Banyak orang yang ketika ingin membeli sebuah produk dan jasa lebih percaya pada teman dan keluarganya ketimbang pada merek-merek di kategori tersebut. Tentunya ada konflik of interest ketika brand mengkomunikasikan sesuatu, banyak konsumen berpikir ini pasti pengen jualan. Sedangkan kalau teman dan keluarga, mereka menganggap tidak ada motif tersembunyi di balik rekomendasi yang disampaikan oleh teman dan keluarga mereka. Karena itulah, karena brand ini tidak memiliki trust yang tinggi di konsumennya langsung, mereka harus memiliki perantara atau intermediary. Dan influencer, affiliate, dan KOL ini seringkali menjadi perantara tersebut. Alasan kedua adalah brand seringkali mencari cara instan untuk langsung jualan dan masuk ke dalam satu komunitas yang sudah terbentuk. Apabila brand tidak ingin makan waktu membangun komunitas mereka sendiri, mereka tinggal dalam tanda kutip membeli akses masuk ke dalam komunitas yang sudah terbentuk, ada follower base yang sudah terbentuk dan dibentuk oleh para influencer tersebut. Dan seringkali juga ada alasan ketiga bahwa ini adalah semacam jembatan penghubung atau jembatan trust yang menghubungkan antara dua pihak yang sebetulnya tidak saling percaya karena ada banyak konflik of interest. Perusahaan tentunya ingin menciptakan penjualan setinggi-tingginya, konsumen ingin mendapatkan benefit yang sebaik-baiknya, dan seringkali butuh jembatan untuk menjembatani dua interest tersebut. Inilah 3 alasan kenapa dibutuhkan pendekatan-pendekatan ini. Ada 2 model besar yang biasa digunakan ketika kita berbicara metode-metode tadi. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai endorser model. Ini istilah yang sering banyak kita dengar ketika berbicara tentang digital media celebrity. Banyak selebriti di dunia sosial media itu melakukan endorsement. Mereka mengendorse sebuah produk atau layanan tertentu dengan seakan-akan menggunakan produk dan layanan tersebut dan merekomendasikan hal-hal positif terhadap follower base-nya mereka. Dan banyak sekali pendekatan-pendekatan ini bersifat short term, artinya campaign by campaign dilakukan oleh influencer tadi. Kontraknya kontrak-kontrak jangka pendek. Dan biasanya cuma terbatas pada antara 1-5 posting dan seterusnya tergantung dengan kebutuhan. Dan biasanya dipilihnya influencer atau KOL tadi itu berdasarkan seberapa besar jangkauan yang mereka miliki, seberapa banyak follower yang mereka miliki, dan seberapa sering engagement itu terjadi antara mereka dengan para followernya. Dan karena ini sifatnya benar-benar secara baik soft sell maupun hard sell merekomendasikan sesuatu, seringkali terasosiasi hanya pada sebuah produk tertentu. Tidak langsung pada corporate brand atau perusahaan yang memproduksi produk dan layanan tersebut. Inilah yang disebut sebagai endorser model. Kemudian ada yang disebut sebagai ambassador model. Kita mengenal istilah brand ambassador di media konvensional, di mana ada talent atau orang-orang tertentu yang memang dijadikan brand ambassador merekomendasikan secara rutin sebuah brand kepada orang-orang yang mengkonsum media tersebut. Di dunia digital pun ada yang namanya brand ambassador. Di ambassador model ini sifatnya lebih long term.
Tidak seperti endorser model yang campaign by campaign, biasanya dealnya. Di ambassador model dealnya biasanya kontrak jangka panjang, at least 1 tahun. Jadi seorang influencer atau KOL memang dipilih untuk merepresentasi sebuah brand atau merek secara jangka panjang minimal dalam periode kontrak tersebut. Dan biasanya karena jangka panjang, multiple campaign, maka harus benar-benar dipilih tidak hanya dari jangkauannya saja, tetapi juga dipilih dari apakah mereka cocok personality-nya atau tidak dengan brand yang diusung. Jadi personality dari brand tersebut harus dicek kecocokannya dengan personality dari brand dari si ambasador yang dipilih tersebut. Ambassador dan brand fit inilah yang menjadi pertimbangan utama ketika kita ingin memanfaatkan ambassador model. Yang ketiga adalah adanya asosiasi yang melekat langsung pada merek. Kenapa disebut brand ambassador dan jarang disebut sebagai product ambassador? Kalau kita mengenal product endorser, karena sifatnya campaign by campaign dan terbatas pada produk tertentu saja, ambassador model biasanya dikaitkan dengan brand. Makanya disebut sebagai brand ambassador. Artinya mereka bisa mewakili multi produk, multi varian dari satu merek yang sama. Karena kontraknya sifatnya jangka panjang dan merupakan kontrak payung atau umbrella contract, mereka bisa mewakili brand secara keseluruhan. Inilah yang disebut sebagai ambassador model. Pendekatan apa yang dilakukan atau step by step apa yang biasa dilakukan ketika kita ingin memanfaatkan influencer, KOL atau affiliate untuk melakukan pemasaran bagi kita? Ada beberapa step utama. Tentunya secara sederhana, step yang pertama adalah menentukan objektif kita. Apakah objektif kita memang hanya untuk build awareness atau disebut sebagai upper funnel atau funnel atas, ataukah kita ingin memang melakukan penjualan atau yang biasa disebut sebagai bottom funnel atau funnel bawah. Dan tentunya dua objektif ini seringkali berkaitan satu sama lain. Untuk menciptakan penjualan atau sales, kita harus build awareness dulu. Dan inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik ketika ingin melakukan strategi ini. Apakah tujuannya hanya untuk dikenal, ataukah tujuannya memang pengen jualan? Step kedua adalah menentukan audiens kita siapa. Kita definisikan baik demografiknya maupun kira-kira interestnya apa. Dari profil audiens inilah kita nanti akan mengetahui kira-kira influencer mana yang memang memiliki jangkauan bagus di demographic profile dan di interest yang ingin kita tuju tadi. Karena itu step yang ketiga harus memang terkait dengan step yang kedua ini. Step yang ketiga adalah memilih affiliate influencer atau KOL itu sendiri. Dan kita memilihnya biasanya ada dua pertimbangan besar, yaitu dari seberapa besar reach-nya mereka atau jangkauan mereka, dan tidak hanya dari size dari follower mereka, tapi juga level of engagement. Seberapa mereka bisa menciptakan engagement dengan para follower tersebut. Jangan sampai hanya follower base-nya saja yang besar, tapi tidak banyak yang komen, tidak banyak yang like setiap kali influencer tadi mengeluarkan opini tertentu atau membuat posting di sosial media. Step berikutnya adalah mengevaluasi apakah list dari influencer yang tadi kita identifikasi memang memiliki kecocokan dengan brand profile kita. Setiap brand memiliki personality-nya masing-masing dan tidak boleh tabrakan dengan personality dari influencer yang bersangkutan. Apabila sudah cocok, baru mereka bisa memulai relationship antara para influencer tadi dengan brand yang ingin diusung oleh para influencer tersebut. Dan biasanya konten itu paling bagus harus di co-create. Step berikutnya adalah menciptakan secara bersamaan, bekerja sama antara brand dengan influencer yang berkaitan untuk menentukan kira-kira bagaimana pesan dan format konten yang terbaik untuk disematkan ke dalam posting-posting mereka senatural mungkin. Kita tentunya tidak ingin terlalu hard selling dan tidak ingin terlalu obvious bahwa ini adalah posting yang berbayar. Dan kita ingin bahwa setiap influencer tadi bisa memasukkan unsur konten brand secara lebih alami ke dalam konten-konten organik mereka. Dan yang terakhir tentunya adalah kita harus measure result. Kita juga harus ingat objektif kita di awal di step 1 tadi, entah di upper funnel, membangun awareness, atau di bottom funnel untuk menciptakan sales, dan kita evaluasi pencapaian dari kedua objektif tadi ketika kita selesai melakukan campaign bersama para influencer dan KOL tadi.
Inilah step by step proses yang biasa kita lalui ketika kita ingin menggunakan pendekatan tadi. Sekarang saya ingin menjawab 3 pertanyaan yang biasa diajukan kepada saya terkait dengan pendekatan-pendekatan tadi. Banyak orang bertanya, apakah lebih banyak follower artinya lebih besar influence-nya? Dan saya biasanya menjawab dengan memulai menjelaskan kategorisasi yang umum berlaku di dalam influencer marketing. Ada beberapa tiers yang lazim berlaku, ada beberapa tingkatan. Yang pertama disebut sebagai nano influencer. Ini biasanya followernya antara 1.000 sampai 10.000. Kemudian ada yang disebut sebagai micro influencer antara 10.000 sampai 100.000 followers. Kemudian ada yang namanya macro influencer, yaitu antara 100.000 sampai dengan 1 juta follower. Dan terakhir yang paling besar adalah mega influencer yang memiliki jangkauan lebih dari 1 juta followers. Ini adalah tiers yang biasa berlaku di kategori influencer marketing. Pertanyaannya adalah, apakah kalau saya punya influencer yang mega, itu berarti lebih bagus ketimbang saya punya influencer yang mikro misalnya? Jawabannya adalah tidak selalu. Kenapa seperti itu? Karena size doesn't always matter. Ada 2 pendekatan besar. Yang pertama adalah kalau pendekatannya kita memang ingin bermain di niche atau di kategori-kategori yang spesifik sekali. Ketika itu kita berbicara terhadap influencer-influencer yang punya komunitas-komunitas yang memang sangat erat relationship satu sama lain. Mereka mungkin tidak besar secara jumlah, influencernya tidak memiliki jangkauan yang sangat besar, tetapi engagementnya sangat tinggi karena mereka memang merupakan komunitas yang tidak hanya aktif di sosial media, tapi juga kadang-kadang memiliki aktivasi tatap muka. Dan ini biasanya pendekatan yang berbasis komunitas kecil ini bagus sekali untuk sales conversion. Artinya sangat tepat digunakan untuk funnel bawah. Sedangkan untuk funnel atas atau membuild awareness ini cenderung tidak terlalu efektif. Tentunya karena jangkauannya memang lebih sedikit. Ada pendekatan yang kedua di mana kita lebih baik menggunakan mega influencer atau macro influencer. Yaitu pendekatan di mana kita memang hanya ingin membangun awareness agar brand kita dikenal. Apabila itu objektifnya, maka kita memang harus melakukan berbagai pendekatan influencer marketing menggunakan influencer-influencer dengan jangkauan yang besar. Dan biasanya influencer-influencer dengan jangkauan yang besar itu tidak bermain hanya di satu kategori saja. Mereka seakan-akan menjadi selebriti yang apa saja bisa, yang serba bisa, dan masuk ke kategori-kategori yang berbeda-beda. Mereka tidak hanya mengendorse fashion, tidak hanya mengendorse beauty, tapi juga mengendorse entertainment, kadang-kadang ada aspek humor, kadang-kadang ada review gadget, dan seterusnya. Mereka ini disebut sebagai mass market all-in influencers. Dan apabila Anda ingin masuk ke jangkauan yang lebih luas, banyak sekali sebenarnya pilihan-pilihan influencer yang kategorinya bisa multi kategori, melebihi dari kategori-kategori spesifik saja. Ini adalah jawaban saya pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua yang sering diajukan juga kepada saya adalah, apakah harus di dalam kategori yang berhubungan satu sama lain? Jadi kalau saya adalah beauty product, apakah saya memang harus menggunakan influencer yang juga di beauty? Artinya menggunakan beauty influencer atau beauty vlogger. Kalau saya memang perusahaan otomotif, apakah saya memang harus menggunakan influencer di kategori otomotif saja? Misalnya auto reviewer. Jawabannya sekali lagi tidak selalu. Karena ada 2 pendekatan lagi. Yang pertama adalah pendekatan yang sangat-sangat spesifik. Kita tahu banyak popular kategori di influencer marketing space. Mulai dari fashion, beauty, food, travel, family, finance, health, fitness, sports, music, entertainment, otomotif, gaming, tech, sampai dengan kategori bisnis. Ini adalah kategori-kategori yang sangat banyak dan sangat-sangat spesifik kadang-kadang. Dan biasanya banyak influencer yang sangat hebat di otomotif, tapi tidak bisa banyak bicara misalnya tentang sports dan seterusnya. Jarang sekali ada mega influencer yang bisa mengcover seluruh aspek-aspek ini secara keseluruhan. Bagaimana dengan jawaban dari pertanyaan tadi? Apakah kita lebih baik fokus pada kategori kita saja atau kita bisa lari ke kategori-kategori lain? Ada beberapa pertimbangan yang saya bisa berikan. Yang pertama adalah kalau kita ingin memanfaatkan metode yang lebih fokus, hanya bermain di kategori kita yang spesifik saja, ada plus dan minusnya. Plusnya adalah setiap konten branded yang ingin kita masukkan atau selipkan ke dalam konten-konten yang memang sudah natural, biasanya cenderung lebih alami masuknya.
Kalau kita ingin mempromosikan sebuah produk otomotif di dalam konten dari influencer otomotif, sangat natural sekali masuknya. Karena setiap hari postingan mereka pasti terkait dengan otomotif. Tetapi kalau kita misalnya adalah beauty brand ingin masuk ke otomotif space, tentunya akan sulit untuk terkesan natural ketika posting itu dilakukan. Tetapi focus approach ini juga memiliki kelemahan, yaitu biasanya reach-nya lebih limited. Tentunya kalau kita berbicara hanya spesifik kategori saja, jangkauan atau jumlah dari fanbase tersebut tidak akan terlalu besar. Tentunya masih bisa kita menjangkau misalnya mega influencer di berbagai kategori yang spesifik. Tetapi itu pun pasti akan terbatas sekali jangkauannya. Tidak hanya itu, pasti akan sangat crowded. Artinya brand-brand lain di kategori itu juga mungkin sudah memiliki deals atau kontrak dengan influencer tersebut. Dan biasanya jarang sekali bisa eksklusif, kecuali sangat mahal. Dan apabila kita ingin memonopoli conversation di kategori itu, sangat mustahil kalau kita menggunakan influencer yang sama di kategori tadi dengan kompetitor-kompetitor kita. Maka muncullah pendekatan yang kedua yang disebut sebagai cross category influencer marketing. Di mana mungkin kita adalah produk otomotif, tapi kita masuk ke segmen sports misalnya. Lihat saja apa yang dilakukan brand Korea, Hyundai, di sektor otomotif. Mereka banyak sekali akhir-akhir ini menggunakan influencer yang datangnya dari kategori sports. Mereka menggunakan atlet, pelatih di berbagai sports kategori seperti badminton dan sepak bola untuk mempromosikan produk otomotif. Ini adalah yang disebut sebagai cross kategori. Jadi nyebrang kategorinya. Tidak di kategori yang sama. Keuntungannya tentunya adalah less crowded, jangkauannya bisa lebih luas, kita bisa masuk di kategori-kategori yang non-konvensional yang biasa berlaku di industri kita. Sehingga untuk memonopoli conversation di kategori itu lebih mudah, karena tidak banyak pemain lain yang juga bermain cross kategori. Tapi ada kelemahannya juga. Akan lebih sulit untuk konten itu terkesan natural ketika masuk ke kategori yang sangat berbeda. Karena itu butuh kreativitas untuk bisa mengalainkan konten yang kategorinya berbeda masuk ke dalam kategori lain. Inilah dua pendekatan yang biasa kita harus pertimbangkan ketika kita memilih fokus atau cross kategori. Pertanyaan terakhir yang juga banyak sekali ditanyakan kepada saya adalah, apakah influencer marketing atau KOL marketing atau affiliate marketing ini efektif masih untuk anak-anak muda, terutama yang kita sebut sebagai Gen Z? Di berbagai kesempatan episode analisis saya selalu bilang bahwa yang disebut sebagai segmen muda itu bukan lagi milenial, tetapi sekarang sudah bergeser ke Gen Z. Inilah segmen yang kita sebut segmen muda. Apakah pendekatan ini masih efektif atau tidak untuk Gen Z? Jawabannya ya dan tidak. Kenapa begitu? Mari kita lihat beberapa hasil survei yang kita lakukan di Marketeers. Marketeers melakukan polling kepada 800-an Gen Z dalam sebuah acara. Dan kita bertanya, ada dua pertanyaan besar. Yang pertama adalah, apakah kalian lebih memilih merek yang menggunakan brand ambassador K-pop atau artis Indonesia? Dan sebagian besar memilih tidak peduli. Artinya banyak orang di kategori atau di segmen Gen Z tidak peduli mau orang Indonesia, artis K-pop yang jadi brand ambassador. Karena tidak ada kaitannya dengan preferensi mereka. Ini terkait dengan jawaban mereka di pertanyaan yang kedua. Apakah merek yang menggunakan brand ambassador artis Korea misalnya mempengaruhi keputusan kamu dalam membeli merek itu? Dan sebagian besar menjawab tergantung produknya dong. Tidak harus saya otomatis membeli kalau ternyata brand ambassador-nya orang yang saya sukai atau idola saya. Ini membuat akhirnya kita menyimpulkan bahwa Gen Z ini adalah segmen yang sangat rasional, di mana mereka betul-betul mempertimbangkan fungsionalitas dari produk dan tidak hanya termakan oleh influence yang datang dari brand ambassador tertentu. Mereka betul-betul memikirkan apakah produk itu cocok atau tidak. Ini adalah salah satu perbedaan signifikan yang pernah saya bahas di salah satu episode analisis, perbedaan antara Gen Z dengan milenial. Milenial pembeliannya cenderung lebih emosional, sedangkan Gen Z cenderung lebih rasional. Bagaimana kita melakukan pendekatan influencer marketing atau KOL marketing di segmen yang lebih rasional? Apakah artinya Gen Z akhirnya akan membunuh pendekatan influencer marketing? Dan jawabannya sebetulnya adalah tidak
harus kita menghentikan sama sekali yang namanya influencer marketing, tetapi kita harus memodifikasi influencer marketing dan dikombinasikan dengan pendekatan yang disebut sebagai tribes marketing. Tribes marketing adalah pendekatan yang berbasis komunitas. Artinya tidak lagi penting bahwa size dari follower base itu menjadi pertimbangan utama. Pertimbangannya adalah apakah kita memang memiliki hubungan yang sangat solid di dalam follower base tadi. Apakah terbentuk komunitas yang betul-betul sangat kuat bondingnya. Dan inilah yang nanti menentukan apakah ada konversi penjualan yang bisa terjadi di dalam circle of influence tadi. Dan pelajarannya bisa kita dapatkan dari satu kasus yang sangat sederhana dan sangat trending saat ini, yaitu di kasus NFT. Seperti kita tahu banyak sekali selebriti baik yang di media konvensional maupun media sosial banyak mengeluarkan NFT atau non-fungible token. Bagi Anda yang tidak familiar dengan NFT, silakan lihat salah satu episode analisis saya tentang metaverse di mana saya membahas tentang non-fungible token atau NFT. NFT ini adalah salah satu tren yang maju dan difondasikan dengan teknologi yang namanya blockchain. Dan kalau kita lihat NFT ini banyak sekali influencernya di sosial media, terutama di dua sosial media besar, yaitu di Twitter dan di Discord. Tetapi kenapa Twitter dan Discord merupakan media yang paling preferred untuk para NFT enthusiast atau orang-orang antusias terhadap NFT? Karena conversation terjadi di dua platform ini. Conversation jarang terjadi di platform seperti YouTube, jarang terjadi di platform seperti Instagram. Tetapi kalau kita ingin melakukan conversation atau percakapan dua arah, biasanya lebih cocok memang di Discord atau di Twitter. Inilah kenapa NFT berkembangnya di dua platform ini. Dan kalau kita lihat salah satu contoh NFT lokal yang sudah go global, yang dikenal dengan Superlative Secret Society, mereka menggunakan komunitas yang terbentuk, baik di Discord maupun di Twitter, untuk mempromosikan NFT yang mereka keluarkan. Size-nya tidak besar-besar banget, tetapi sangat-sangat kuat bondingnya di dalam komunitas tersebut. Engagement-nya pun dilakukan secara rutin. Sehingga mereka dengan mudah menciptakan market untuk NFT yang mereka luncurkan melalui dua platform tadi. Inilah pelajaran yang bisa kita dapatkan, bahwa influencer marketing, KOL marketing, atau affiliate marketing, atau apapun itu istilahnya, menggunakan perantara untuk menjangkau audiens kita. Itu bisa tidak hanya dilakukan dengan memanfaatkan follower base mereka, tetapi juga harus dikombinasikan dengan pendekatan community marketing atau istilah trendingnya sekarang disebut sebagai tribes marketing. Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa di episode berikutnya. Apabila Anda belajar banyak dari analisis, tolong subscribe, like, dan share konten yang kami create ini. Dan apabila ada pertanyaan yang ingin saya bahas di analisis, silakan tanyakan di kolom komentar.